Di atas permukaan air, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 4 sampai 5. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan Allah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 5 sampai 8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang di atasnya, dan jadilah demikian. Ini mana? Kejadian 1 ayat 9 sampai 10. Berfirmanlah Allah, lihatlah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya baik. Kejadian 1 sampai 4 ayat 11 sampai 12. Berfirmanlah Allah, lihatlah tanah yang berbuah dan tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan yang segala saja, segala jenis tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Terjun sih kan? Kejadian 1 ayat 11 sampai 19. Maka Allah menjadikan kedua belah menara yang besar itu, yakin yang lebih besar untuk menguasai siang dan lebih kecil untuk menguasai malam, yang menjadikan dia bintang bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah yang kelima. Kejadian 1 ayat 4 sampai 5. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak yang segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di darat dan di atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang kaya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah, menciptakannya dia laki-laki dan perempuan, ciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, dan muncullah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan tekuklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat dan atas segala binatang yang lain di bumi. Kejadian 1 ayat 29 sampai 31. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanannya. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah malam. Itulah hari keenam. Liturgi pertama. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak kelas 1 yang menyanyikan lagu Pilihanku. Aku
171. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kita Surga Bergema dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 sampai 2. Thank
Terima kasih untuk semua para kelas 72 atas persembahan pujiannya. Acara berikutnya liturgi kedua, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 3. Adapun ular itu yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam tanah ini jangan kamu makan buahnya, bahkan." Lalu perempuan itu kepada ular itu, "Buah-buah pohon dalam tanah ini boleh kamu makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah kamu makan tanah, berfirman jangan kamu makan katakan bermahu itu." Kejadian 3 ayat 4 sampai 7. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu terkadang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat cakap. Roma 5 ayat 12 sampai 13. Tapi karunia Allah adalah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang akan jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak boleh dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut, telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar bagi mereka yang telah menerima perubahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kelas 93.
Selanjutnya, kita masuk ke liturgi ketiga, yaitu nubuatan kelahiran Yesus Kristus. Bagi yang terpilih liturgi ketiga, silakan maju ke depan.
dipersilakan untuk duduk kembali. Kau menghimpun kami semua anak-anakmu di tempat ini untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu akan hamba taburkan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Demikian juga seluruh umat-Mu yang menjalankan Engkau berkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Mari kita buka Alkitab kita dan membawa kita buka Alkitabnya, yang membawa gadget dibuka gitu. Dari Lukas 2, saya ambil 2 ayat 11. Saya akan bacakan kita semua. Demikian firman Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Nanti kita lanjutkan ayat 15. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita pertemukan bersama di dalam rangka merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, hari Natal. Oleh karena itu, karena ini hari Natal, salam dulu kiri kanan, selamat Natal ucap. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus untuk anak-anak kami yang masih remaja. Remaja itu mungkin sudah tahu ya singkatannya ya. Remaja itu biasanya tadi saya bicara dengan Pak Guru di tempat ini, memang ada gejolak-gejolak yang memang harus dikendalikan. Makanya namanya remaja. Rem aja. Ya. Jadi kalau kira-kira misalnya ada niat yang kurang baik, rem aja. Ya. Kalau kira-kira ada godaan setan mau nyontek, rem aja. Kalau kira-kira temennya sudah menegur, lalu kamu emosi, rem aja. Itu remaja. Ya. Oleh karena itu tadi juga kita bersukacita dari SMP Negeri 208 ini ada 10 orang yang ikut Olimpiade, ya, Olimpiade matematika ya, Olimpiade matematika yang mewakili, ya. Tahu saya dari SMP mungkin ada 1 di Jakarta Timur, ya, yang mewakili SMP yang lain. Ya saya nggak tahu perkembangannya hari ini. Nah ini juga kita harus syukuri dan harus sadar, ya. Hari ini dikatakan dalam firman Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Kristus Tuhan kita di kota Daud. Saudara-saudaraku, kalau pemuda atau remaja-remaja ini sudah tahu belum kira-kira masa depannya seperti apa? Dari sekarang harus dipikir-pikir dulu ya, masa depannya seperti apa ini, mau jadi apa ini gitu ya. Kadang kita, khususnya untuk para anak-anak kami, bingung ya, bingung untuk menentukan mau seperti apa, apalagi masih tingkat SMP begitu ya. Tetapi ini adalah dasar untuk kamu ke depannya mau seperti apa. Hari ini diingatkan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini masa depan.
saudara dan saya tidak bisa hadir di tempat ini tanpa Kristus. Saudara tidak bisa bertemu dengan orang tua setiap hari tanpa Kristus. Kenapa? Dia mengatakan di sini, bagimu juru selamat. Artinya apa? Dia menguasai. Tadi itu dikatakan mulai dari penciptaan hingga pemeliharaan lalu pemberkatan. Oleh karena itu anak-anakku harus sadar bahwa kita ini manusia adalah manusia terbatas. Saudara tidak bisa berpikir jauh seperti apa. Harus sadar juga siapa kira-kira yang menjadi pegangan di dalam hidup ini. Gak usah jauh-jauh, ya. Boleh mengidolakan seseorang, tetapi itu juga sama dengan kamu bahwa kamu juga manusia. Ya. Hari ini mungkin anak-anakku perlu juga mengidolakan salah satu menteri, ya, wamen menteri yang muda itu. Kalau orang yang pernah atau sering buka medsos gitu ya, yang kacamatanya yang begini loh, yang sedikit tanda salib itu, tanda plus ya, yang namanya Stella Kristi. Ini perlu ditiru. Mereka seperti kalian juga, mereka menjalani juga. Ketika itu SMP sampai SMA dia ada di Jakarta, ya. Tetapi kenapa saya katakan perlu juga ditiru begitu ya? Dia itu adalah salah satu lulusan terbaik dari Harvard. Harvard itu university yang terbaik di dunia ini. Dia juga anak Tuhan. Ya. Tadi juga saya bicara dengan bapak gurunya, setiap tahun Pak yang memegang prestasi itu adalah anak-anak Tuhan juga di sekolah kami. Luar biasa. Saudara-saudara, mengapa kita perlu tahu siapa yang menjadi pegangan kita yang menentu masa depan kita? Ya karena Dia yang mencipta bumi, dunia ini dan segala isinya, dan menciptakan engkau dan saya. Tadi dikatakan penciptaan manusia. Setelah diciptakan apakah dibiarkan? Tidak. Ya, Dia melihat melalui orang tua kita, melalui guru kita, engkau dididik sehingga engkau baik. Meskipun ada perjuangan para orang tua, perjuangan para guru untuk membentukmu. Tidak lain dilakukan kedua orang tua maupun guru itu, tidak ada unsur kebencian untuk menegur engkau kalau salah. Saudara-saudaraku, hari ini kita juga harus mengerti seperti nats tadi, ya, dan tema kita, marilah sekarang ke Bethlehem. Kalau tadi dikatakan Bethlehem itu adalah satu kampung kecil, ya. Lalu ada apa sih di Bethlehem? Kenapa harus ada tema itu untuk saudara dan saya di Natal ini? Di Bethlehem itulah dimulai masa depanmu, masa depan para pengikutnya. Tadi saya katakan manusia itu terbatas, ya. Saudara tidak bisa berpikir terlalu jauh, ya, atau sama pikiranmu dengan teman-temanmu. Tidak. Pikiranmu hanya kecil, ya, hanya satu titik di dunia ini. Jadi itu pun mungkin titiknya titik kecil, gitu ya. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa manusia yang terbatas ini dimampukan oleh Kristus sebagai Sang Juru Selamat itu untuk engkau bisa hidup, untuk engkau bisa belajar, untuk engkau bisa meraih cita-cita. Anakku, mengapa juga Bethlehem ini penting bagi kita?
Bethlehem itu satu kampung yang kecil, itu menjadi satu nubuatan atau janji Tuhan di dalam perjanjian lama, harus dari kampung kecil itu akan lahir juru selamat. Bayangkan, juru selamat itu kok lahir dari kampung kecil. Jadi jangan heran nanti kalau dari SNPTN 208 ini akan lahir paling tidak wali kota Jakarta ini. Ya, kalau bisa ya jadi presiden, kira-kira 20 tahun yang akan datang kamu sudah bisa mencalonkan itu. Saudara-saudaraku, kok dari Bethlehem yang kecil, kenapa Allah tidak menentukan tempat lahirnya di hotel yang paling bagus? Ini menunjukkan kepada saudara-saudara bahwa Allah kita itu dimulai, juru selamat itu dimulai dari hal-hal yang kecil dan hal-hal yang sederhana. Jangan pikir ya bahwa hal-hal yang kecil itu, hal-hal yang sederhana itu tidak menentukan. Kita lihat ya kedatangan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat ke dunia ini lahir dari kampung kecil Bethlehem di Yudea. Nah, oleh karena itu jangan berkecil hati ya. Saudara ini bisa dijadikan jadi besar. Yang penting di situ bagaimana saudara menggantungkan harapan saudara kepada pemilik dunia dan segala isinya itu, yaitu Kristus. Saudara-saudara dan ibu bapak yang hadir pada hari ini, Bethlehem itu juga di dalam narasi itu tadi ada gembala, begitu ya. Ada gembala, terus ketika mereka mendengar malaikat bahwa sudah lahir juru selamat, lalu kemudian sama-sama gembala bilang, marilah kita ke Bethlehem untuk melihat sang juru selamat itu. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anakku, bagaimana kita sekarang menghayati Bethlehem? Bethlehem kan 2000 tahun yang lalu itu digaung-gaungkan, sampai hari ini digaungkan juga ketika kita Natal. Tetapi banyak juga yang melupakan tempat ini. Padahal tempat ini adalah asal mula keselamatan di dunia ini. Di sana lahir Kristus, juru selamat kita, yang menentukan hidupmu dan hidupku hingga saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Lalu kita, bagaimana tanggapan kita terhadap Bethlehem? Saudara, diharapkan ketika gembala diberitahu marilah kita ke Bethlehem, itu adalah satu panggilan. Hari ini tema kita, marilah sekarang ke Bethlehem, artinya buat kita, marilah kita kembali bagi orang yang sudah sempat meninggalkan Kristus. Bagi orang yang berjuang tetap di dalam Kristus, mari terus bergema untuk mengikut Dia. Kemudian di Bethlehem itu, kalau kita lihat suasana kelahiran Kristus, itu adalah penuh sukacita. Tadi saya katakan kalau Ren aja itu adalah remaja, seharusnya anak-anak kami juga harus penuh sukacita untuk menghadapi segala tantangan yang ada di dunia. Jangan cemberut. Kalau engkau dikasih tugas oleh gurumu, jangan cemberut. Atur waktumu dengan baik. Jangan terlalu banyak bermain gadget, gitu ya.
Ada waktunya bermain, ada waktunya belajar, ada. Nah ini saya mau beritahu bagaimana sebetulnya mengatur waktu untuk kita bisa bermain, kita bisa belajar, kita bisa meraih prestasi kita. Dan ini sudah terbukti dengan penelitian bahwa saudara sebetulnya ketika guru mengajar konsentrasi penuh, kurang lebih sekitar 3-4 jam di sekolah. Kalau saudara, anak-anak kami konsentrasi di sekolah, cukup sampai rumah bermain saja. Kemudian untuk hari berikutnya juga sekedar persiapkan apa bahan yang akan diajarkan di hari berikutnya. Kemudian ketemu gurunya lagi, konsentrasi lagi. Jadi ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bermain. Karena otak kita ini memang terbatas, begitu ya. Kita tidak bisa menyerap semua mata pelajaran dengan bagus kalau saudara tidak konsentrasi, tidak fokus, ya. Kemudian ingat anak-anak kami, gadget itu yang menurut penelitian juga usia sampai dari usia 8 hingga 12 tahun, ya. Kalau saudara tidak bisa mengendalikannya, yang tadi saya katakan, ingat Bapak Pendeta mengatakan kalau kita tergoda dengan gadget, rem aja, rem, ya. Jadi usia 8 tahun sampai 12 tahun, kalau saudara lolos untuk mengendalikan itu, saudara akan berhasil. Kemudian saudaraku, lalu bagaimana aplikasinya? Nah, marilah kita sekarang ke Bethlehem sebagai pelajar, sebagai siswa. Yang pertama, itu adalah ketika itu adalah panggilan gembala. Marilah kita ke Bethlehem hari ini. Ada panggilanmu untuk belajar sebagai siswa. Itu panggilanmu. Kalau sudah namanya belajar, ya belajar. Nanti kalau udah orang yang bekerja, ya bekerja, ya. Jadi persiapkan dirimu. Ini adalah waktu-waktu untuk belajar. Lalu itu panggilan. Yang kedua, bahwa di setiap kita ini, setiap orang yang mengikut Kristus, yang mengaku Kristen mengikut Kristus itu melekat di dalam dirinya pembawa damai. Karena malaikat mengatakan damai di bumi, damai di surga. Ketika Yesus Kristus itu lahir, kalau engkau memang betul-betul umat pengikut Kristus, engkau adalah pembawa damai. Pembawa damai itu saya kira Bapak Ibu guru sudah panjang lebar untuk mengatakan itu agar engkau tetap berdamai dengan temanmu, berdamai dengan orang tua, berdamai dengan guru. Semua itu kita punya panggilan. Ketika gembala dipanggil, marilah kita ke Bethlehem. Saudara dan saya dipanggil hari ini untuk marilah kita pembawa damai ke dunia ini, ke tetangga kita, ke teman-teman kita yang ada di sekolah, dan juga ke sekitar kita. Saudaraku, memang kalau mengikut Kristus itu ada orang yang mengatakan sulit Pak Pendeta untuk mengikut Kristus, karena kita seringkali dibenci orang. Iya, betul. Tetapi orang yang di dalam dirinya hadir Kristus, dia tahu menerima gada itu semua. Yang terakhir yang ingin dipesankan oleh nafs ini adalah bahwa engkau sebagai umat Kristus
tengah-tengah kegelapan dunia ini. Bukan berarti kegelapan dunia ini kelihatan kok terangnya. Kegelapan dunia ini yang dimaksud begitu banyak tantangan-tantangan yang ingin menjerumuskanmu ke dalam kegelapan. Oleh karena itu, Kristus yang hadir di dalam hatimu adalah pembawa terang. Lalu engkau pun terpanggil untuk membawa terang itu. Kiranya Allah Roh Kudus yang memberikan pemahaman untuk saudara-saudara, secara khusus kepada anak-anak, sehingga firman Tuhan yang kita bukan hari ini bisa menguatkanmu untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami semua bahwa kami ini adalah milik, bahwa kami ini adalah pembawa damai sejahtera dan juga pembawa terang di dunia ini. Oleh karena itu kami memohon Roh Kudus yang menguatkan kami untuk melakukannya ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selanjutnya ada penampilan dari pujian dari kelas 81, Aula Harapan. Amin.
Lukas pasal 2 ayat 6-7. Ketika mereka di satu tinggallah waktunya bagi mereka untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampion dan dilahirkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat lagi mereka di rumah penumpahan. Lukas 2 ayat 4-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal pada menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar mengikuti mereka, dan mereka sangat takut. Lukas 2 ayat 10-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampion dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampak di sana-sana dan malaikat itu sejumlah besar bola dan membicara adanya kemudian berjalan terhadap hati yang dalam sekitar ini di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 12-16. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 17-18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Lukas 2 ayat 19-20. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memandangkan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berikutnya ada persembahan pujian dari kelas 82.
Kalau di hari Natal ini kami juga boleh membawa korban syukur kami kepada-Mu melalui memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mempersembahkannya, dan tolong mereka di dalam seluruh kehidupan mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga membawa segala doa-doa syafaat kami pada saat ini. Secara khusus kami berdoa untuk semua anak-anak didik kami. Tuhan berkati dan tolonglah mereka Tuhan di dalam semua tugas tanggung jawab mereka sebagai siswa, supaya Tuhan menolong mereka sehingga mereka menjadi anak Tuhan yang berprestasi di sekolah. Tolong mereka apabila ada yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan bahkan apabila ada yang sedang bergumul, khususnya keluarga mereka, orang tua mereka yang bergumul di dalam masalah usaha maupun dalam pekerjaan, Tuhan juga yang membukakan jalan, Tuhan juga yang menolong memberkati mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bahkan juga kami berdoa untuk sekolah kami, supaya Tuhan memberkati juga SMP 208 sehingga bisa menjadi saksi juga di tengah lingkungan di mana kami berada. Begitu juga Tuhan, kami bersyukur untuk gereja HKBP Taman Mini di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk memakai dan mempergunakan tempat ini. Tuhan memberkati gereja di tempat ini, memberkati para pendeta, Tuhan memberkati para sintua atau perhalanya semuanya. Saya berdoa. Inilah Tuhan doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan doa Yabes. Bukalah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah